Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah pengantar ilmu kehutanan, yaitu kita akan membahas hutan dan kehutanan bagian yang kedua. Jadi ini adalah topik bahasan dalam materi ini. Yang pertama, pengertian hutan telah kita bahas dalam video sebelumnya. Kemudian yang kedua, klasifikasi hutan, yaitu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan keadaan tumbuhan, asal lahan, proses dan atau fase pertumbuhan, dan lainnya. Kemudian nanti di video berikutnya akan membahas tentang kehutanan sebagai kegiatan, ilmu pengetahuan, profesi, dan sistem. Klasifikasi hutan. Jadi nanti hutan akan kita klasifikasikan menjadi 10. Yaitu nanti yang pertama berdasarkan keadaan tumbuhan, kemudian asal lahan, kemudian fase pertumbuhannya, kemudian yang keempat komposisi jenisnya, yang kelima letak geografis atau ketinggian tempat, kemudian berdasarkan iklim, kemudian berdasarkan keadaan tanah, berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan status fungsi penggunaan hutan, kemudian yang terakhir berdasarkan status lahan dan pengelolaannya. Yang pertama yaitu klasifikasi hutan berdasarkan keadaan tumbuhan. Jadi klasifikasi hutan ini berdasarkan keadaan tumbuhan atau pohon yang ada. Yang pertama adalah hutan yang rapat atau hutan lebat, yaitu hutan yang persen penutupan tajuknya lebih besar 10%. Artinya kalau ada hutannya itu tajuk atau daunnya dan rantingnya itu bisa menutupi wilayahnya lebih dari 10%, maka disebut sebagai hutan rapat atau hutan lebat. Kemudian yang kedua, hutan terbuka atau hutan jarang, yaitu hutan yang persen penutupan tajuknya kurang dari 10%. Jadi kalau ada areal, di situ ada pohon-pohonnya, kemudian tajuk atau dedaunannya berserta rantingnya itu menutupi wilayahnya kurang dari 10% wilayahnya tertutup, maka itu disebut hutan terbuka atau hutan jarang. Kalau wilayahnya tertutupnya itu lebih dari 10%, maka disebut hutan lebat atau hutan rapat. Yang ketiga adalah hutan primer, yaitu hutan yang secara alami mampu kembali. Jadi misalnya kita melihat hutan alam atau hutan belantara yang lebat, maka itu disebut sebagai hutan primer. Kenapa disebut hutan primer? Karena secara alami mampu kembali ke kondisi normal. Artinya kalau hutan belantara itu, misalnya ada satu pohon besar yang tumbang karena kena petir atau kena angin, maka karena dia hutan primer, maka hutan itu nanti akan kembali normal kembali. Artinya dia mampu memulihkan kembali akibat kerusakan karena angin ataupun karena adanya petir. Maka itu disebut sebagai hutan primer. Secara alami mampu kembali normal. Selanjutnya, yaitu belum pernah mendapatkan gangguan manusia, ataupun kalau pernah itu gangguannya sedikit. Jadi kalau hutan primer ini memang sangat sulit kita temui saat ini. Kemudian yang keempat yaitu hutan sekunder. Tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada hutan yang telah mengalami gangguan berat. Jadi kalau ada hutan, kemudian hutan itu bekas perladangan berpindah, atau bekas peternakan, atau bekas pertambangan, kemudian itu dibiarkan, kemudian mengalami suksesi sekunder, atau kembali menjadi hutan secara suksesi sekunder, maka itu nanti statusnya menjadi hutan sekunder. Yang kedua, klasifikasi hutan berdasarkan asal lahan atau cara hutan terbentuk. Yang pertama adalah hutan alam, natural forest. Jadi hutan alam ini tumbuh secara alami di tempat itu, memiliki struktur seperti hutan alam primer. Adalah ini ilustrasinya sebelah kanan ini adalah contoh dari hutan alam. Jadi ini terbentuk secara alami, bukan ditanam oleh manusia. Jadi hutan ini terbentuk secara alami. Kemudian strukturnya menyerupai hutan alam primer. Kemudian yang kedua, hutan tanaman atau hutan buatan. Dibuat oleh manusia dengan cara penanaman atau penebaran biji pada lahan terbuka
atau gundul, belukar, dan seterusnya. Jadi ini contohnya, ini adalah hutan tanaman eukaliptus. Atau juga bisa kita misalnya melihat di sekitar kita ada hutan yang ditanam petani, misalnya hutan tanaman sengon. Maka itu adalah salah satu contoh dari hutan tanaman. Kemudian yang ketiga adalah hutan terubusan. Berasal dari terubusan atau tunas-tunas yang mekar, tumbuh melalui cara vegetatif. Jadi ini adalah gambar terubusan. Jadi kayu yang telah ditebang, kemudian dibiarkan tonggaknya, maka biasanya nanti akan tumbuh terubusan. Atau akan tumbuh tunas-tunas dari bekas tebangan ini. Maka tunas-tunas ini nanti akan dipilih. Misalnya ini ada 5 tunas, maka akan dipilih 1 tunas yang tumbuhnya baik. Kemudian yang lainnya nanti dimatikan atau dipotong. Maka kalau yang gambar ini adalah gambar tunas dari pohon jati. Jadi tunas ini nanti akan dipelihara. Terubusan ini nanti akan dipelihara menjadi pohon yang besar. Maka nanti hutannya yang terbentuk adalah hutan terubusan. Kenapa menggunakan teknik terubusan? Karena menggunakan teknik terubusan ini lebih efisien. Artinya tidak perlu kita keluar tenaga untuk membuat lubang tanam, kemudian menanam kembali, atau menyediakan bibit kembali, tidak perlu. Sehingga ini nanti pun juga akan memberikan waktu panen yang lebih cepat dibandingkan kalau kita menanam mungkin dari biji, membuat lubang tanam, dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat, tegakkan hutan tinggi atau high forest, yaitu tumbuh dari anakan, kemudian pertumbuhannya normal, memiliki tajuk yang tinggi dan tertutup. Jadi ini nanti biasanya pohonnya tinggi-tinggi, kemudian tajuknya rapat sehingga tertutup. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi hutan berdasarkan proses atau fase pertumbuhan atau perkembangan tegakannya. Yang pertama adalah hutan klimaks, yaitu masyarakat tumbuhan berada pada tahap puncak dalam suksesi alami. Kemudian ciri berikutnya sesuai dengan keadaan spesifik lokasi tertentu. Jadi kalau kita telah belajar biologi, tentu kita telah belajar bagaimana suksesi itu terjadi. Nanti suksesi itu ada tahap-tahapnya. Maka tahap suksesi ketika mencapai puncak, maka saat itulah disebut sebagai atau terbentuk sebagai hutan klimaks. Selanjutnya yang kedua, hutan masa tebang, yaitu tegakan hutan seumur yang pohon-pohonnya telah memenuhi standar ukuran dan kualitas untuk tujuan penggunaan tertentu. Artinya hutan masa tebang ini bisa juga dikatakan hutan yang siap panen. Misalnya kita mempunyai hutan jati, kemudian hutan jati itu telah berusia 50 tahun. Dan kalau kita lihat, maka hutan jatinya sudah cukup besar-besar, kemudian sudah sesuai untuk kayu pertukangan. Maka hutan yang kita miliki itu sudah bisa dikatakan sebagai hutan masa tebang atau hutan yang siap untuk dipanen, yaitu tujuannya untuk kayu pertukangan. Kemudian yang bawah ini adalah pengertian dari tegakan. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu kehutanan, maka nanti sering kita akan mendengar istilah tegakan atau stand. Jadi tegakan itu suatu kesatuan hamparan hutan yang memiliki kesamaan dalam hal komposisi jenis pohon, kualitas tempat tumbuh, kelas umur atau fase pertumbuhan, dan keadaan fasilitas pengembangannya, kerapatan jalan, dan lain-lain. Jadi ini adalah istilah tegakan. Jadi nanti kita akan sering mendengar atau menggunakan istilah ini. Misalnya ini ada istilah tegakan hutan seumur. Berikutnya yang ketiga adalah hutan normal, yaitu hutan yang dibentuk oleh tegakan-tegakan normal. Jadi hutan normal ini mempunyai ciri-ciri pertumbuhan ideal. Jadi dalam hutan normal itu pertumbuhan pohon-pohonnya ideal. Tidak ada yang sakit, pokoknya tumbuhnya secara ideal, tidak ada yang tertekan. Kemudian komposisi sebaran, kelas umur tegakannya juga normal. Jadi hutan normal ini segala kelas umur ada di situ. Atau misalnya kita lihat hutan alam ini adalah contoh dari hutan normal misalnya. Maka di sini kita bisa melihat umur berapapun ada. Yang umur 1 tahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun ada, yang puluhan tahun juga ada. Kemudian persediaan volume tegakan juga ideal. Yang keempat adalah hutan seumur. Hutan yang dibentuk oleh tegakan-tegakan yang seumur. Tegakan seumur
mengandung pohon-pohon yang seumur, kelas umur sama. Kisaran kurang lebih 20% dari daur tanaman untuk kelas umur. Jadi misalnya kita punya pohon atau punya hutan jati, kemudian umurnya pohon-pohon itu adalah seragam, misalnya sama-sama usia 20 tahun, sekitar 15 tahun atau 18 tahun, maka karena umurnya seragam disebut sebagai hutan seumur. 5. Hutan tidak seumur atau hutan semua umur, yaitu hutan yang dibentuk oleh tegakan tidak seumur, artinya semua umur atau banyak umur, tidak satu umur. Kemudian mengandung pohon dari semua tingkat umur atau fase pertumbuhan pohonnya, 3 atau lebih kelas umur. Jadi mengandung 3 atau lebih kelas umur. Biasanya berupa hutan alam. Jadi seperti ini bisa juga disebut hutan tidak seumur. Yang keempat, klasifikasi hutan berdasarkan komposisi jenis. Yang pertama, hutan murni atau hutan homogen. Jadi yang ada adalah satu jenis pohon utama. Misalnya kita melihat hutan, di sana yang tumbuh adalah pohon jati semua, maka itu disebut sebagai hutan murni atau hutan homogen. Yang kedua, hutan campuran atau heterogen. Terdiri dari 2 atau lebih jenis pohon utama. Artinya, kalau kita melihat hutan, kemudian di sana kita temui 2 atau lebih jenis pohon utama, maka di situ disebut sebagai hutan campuran atau heterogen. Selanjutnya adalah hutan perdu, jenis-jenis tumbuhan bersemak yang tumbuh di situ. Ini ilustrasi atau contoh dari hutan perdu. Kemudian yang keempat, hutan savana, yaitu hutan padang rumput dengan pohon atau kelompok pohon yang tumbuh terpencar-pencar. Ini adalah contoh dari hutan savana. Yang kelima, klasifikasi hutan berdasarkan letak geografis dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Jadi ini mengelompokkan atau mengklasifikasikan hutan berdasarkan ketinggian tempat. Yang pertama adalah hutan pantai. Jadi kita dari tepi pantai ini. Jadi hutan pantai, ini contoh hutan pantai. Hutan pantai itu adalah yang tumbuh di pantai dengan ciri-ciri tanahnya berpasir. Jadi kalau tanahnya berpasir, kemudian ada tanaman pohonnya, ada hutannya, maka itu disebut hutan pantai. Kemudian yang kedua, setelah hutan pantai ini habis, jadi setelah hutan pantai, nanti berikutnya adalah hutan dataran rendah. Setelah hutan dataran rendah, berikutnya adalah hutan dataran tinggi. Kemudian setelah dataran tinggi, nanti kita akan temui hutan pegunungan. Kemudian ada hutan boreal, yaitu hutan di belahan bumi bagian utara atau sekitar kutub. Jadi hutan yang berada pada daerah kutub itu disebut sebagai hutan boreal. Kemudian hutan ripari, yaitu hutan yang berada di pinggiran rawa, danau, sungai, atau sumber air. Kalau di sekitaran daerah itu kita temui hutan, maka itu disebut sebagai hutan ripari. Jadi ini adalah pembagian hutan atau klasifikasi hutan berdasarkan letak geografis atau ketinggian tempatnya. Berikutnya yang keenam, klasifikasi hutan berdasarkan iklim tempat tumbuh. Yang pertama adalah hutan hujan, rainforest. Kemudian hutan musim atau hutan tropika menggugurkan daun. Kemudian berikutnya hutan yang berada atau beriklim sedang, temperate forest. Iklimnya sedang, kemudian suhunya rata-rata kurang lebih 10 derajat Celcius. Kemudian nanti juga ada hutan tropika, yaitu suhu udara tinggi rata-rata 18 derajat Celcius, kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, kemudian terdapat di sekitar garis khatulistiwa. Maka hutan tropika ini di Indonesia banyak kita temui, hutan tropika, hutan yang tumbuh di sekitar daerah khatulistiwa. Yang ketujuh, klasifikasi hutan berdasarkan keadaan tanah atau tempat tumbuhnya. Jadi yang pertama, hutan tanah kering, tidak pernah tergenang air sepanjang tahun. Maka hutan tanah kering ini sering kita jumpai misalnya di Pulau Jawa, Jawa Tengah misalnya. Kalau di Jawa Tengah kita temui hutan, maka disebut juga sebagai hutan tanah kering, karena kita lihat tanahnya tidak tergenang atau tanahnya kering. Kemudian yang kedua, hutan gambut, yaitu tumbuh pada tanah organosol dengan lapisan gambut yang tebal. Ini misalnya ilustrasi yang bawah ini adalah contoh dari hutan gambut.
Banyak kita jumpai misalnya di Kalimantan atau Sumatera. Jadi ini hutannya ini tumbuh di areal gambut. Kemudian ini ada air gambutnya. Ini air gambut. Jadi dia tumbuh di lapisan gambut. Kemudian nanti ada hutan rawa, yaitu selalu tergenang air tawar, tidak dipengaruhi iklim, hutan selalu hijau. Jadi kalau ada rawa, kemudian ada hutannya, maka itu disebut sebagai hutan rawa. Yang keempat adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Ini terletak di tepi pantai, didominasi oleh pohon-pohonan tropika dari genus Rhizopora dan Avicennia. Ini contoh dari hutan mangrove. Ini terletak di tepi pantai. Berbeda dengan hutan pantai. Kalau hutan pantai tadi, itu jenis tanahnya itu adalah tanah berpasir. Kalau ini kan tidak berpasir, maka yang tumbuh adalah tanaman mangrove. Maka ini disebut sebagai hutan mangrove. Yang kedelapan, klasifikasi hutan berdasarkan fungsi. Jadi yang pertama, hutan yang berfungsi untuk perlindungan atau hutan lindung atau hutan konservasi. Jadi contohnya, misalnya teman-teman berkunjung ke sekitar lereng Gunung Lawu, maka teman-teman akan menemui hutan lindung yang biasanya ditanami oleh hutan pinus. Itu adalah hutan lindung. Kemudian nanti juga bisa biasanya di sekitar lereng Gunung Lawu juga akan kita temui hutan konservasi. Tujuannya adalah sebagai konservasi. Kemudian yang kedua, hutan yang berfungsi untuk produksi. Jadi hutan ini memang ditetapkan fungsinya sebagai produksi atau menghasilkan hasil hutan. Ini contoh dari hutan jati. Jadi ini gambar ilustrasi hutan jati. Ini adalah hasil tanaman jatinya. Jadi hutan jati ini ditanam pada hutan yang berfungsi untuk produksi. Jadi memang sudah ditetapkan kawasan itu fungsinya untuk memproduksi hasil hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan produksi itu tidak masalah, karena memang fungsi hutan tersebut untuk memproduksi kayu. Maka berbeda kalau di hutan lindung. Kalau di hutan lindung atau di hutan konservasi, tidak boleh ada penebangan kayu. Yang ketiga, hutan yang berfungsi serbaguna, yaitu kombinasi fungsi produksi dan perlindungan, dapat berupa hutan produksi maupun untuk perlindungan. Selanjutnya yang ke-9, klasifikasi hutan berdasarkan status fungsi penggunaan hutan di Indonesia. Ini klasifikasi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Kehutanan tersebut, maka hutan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hutan konservasi. Nanti hutan konservasi ini ada hutan suaka alam, ada hutan pelestarian alam, ada taman buru. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini adalah ilustrasi. Jadi ini adalah Tahura, taman hutan raya yang berada di lereng Gunung Lawu sebagai hutan konservasi. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung, yaitu hutan yang fungsinya memang untuk pelindungan, konservasi tanah, konservasi air, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hutan produksi. Jadi hutan yang fungsinya memang untuk memproduksi hasil hutan. Ada 3 nanti, hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, kemudian hutan produksi yang dapat dikonversi. Ini adalah 3 jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. Berikutnya yang ke-10, klasifikasi hutan berdasarkan status lahan dan pengelolaannya. Jadi kalau kita melihat status lahannya, status lahan itu berarti lahan itu, tanahnya itu milik siapa? Apakah milik pribadi, perorangan, atau milik negara? Maka dilihat dari status tanahnya, maka hutan itu nanti ada 4. Ada hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh pada tanah milik negara. Misalnya hutan yang berada di lereng Gunung Lawu yang bagian atas, hutan lindung tadi, itu adalah hutan negara. Karena apa? Tanah itu adalah tanah milik negara. Kemudian hutan perhutani itu adalah hutan negara, karena hutan yang tumbuh itu tumbuh di tanah negara. Kemudian ada hutan hak atau hutan milik atau hutan rakyat. Jadi ini misalnya kita punya tanah, kita punya sertifikat tanah, kita punya tanah misalnya 1 hektar, kemudian tanah tersebut kita tanami pohon sengon semua, maka itu menjadi hutan milik atau hutan rakyat. Kemudian 3, hutan adat,
yaitu hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Kemudian yang keempat, hutan masyarakat atau hutan komunal, yaitu nanti hutan yang dikelola oleh pemerintah desa, masyarakat adat, atau pemerintah setempat. Kemudian setiap anggota masyarakat dapat berperan serta mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan tersebut. Jadi sebenarnya kalau hutan adat ini pun juga sama, ini tanahnya biasanya juga tanah milik negara. Hutan masyarakat ini juga biasanya tanahnya tanah milik negara. Jadi kalau hutan masyarakat yang mengelola masyarakat, kalau hutan adat yang mengelola masyarakat adat, yaitu masyarakat yang masih memegang adat-adatnya. Sebelah kanan ini adalah ilustrasi, ini adalah hutan tanaman. Biasanya hutan tanaman ini ditanam di hutan produksi, yaitu hutan tanahnya tanah negara. Maka ini juga bisa disebut sebagai hutan negara. Kalau yang ini adalah hutan rakyat atau hutan hak, yaitu hutan yang dibangun di atas tanah milik perorangan. Jadi setelah kita belajar klasifikasi hutan ini, maka kita bisa mengerti bahwa hutan yang sama itu dapat diklasifikasikan menjadi banyak hal. Misalnya ini, ilustrasi ini adalah hutan. Maka ini juga bisa disebut sebagai hutan tanaman. Karena apa? Karena semuanya ditanam. Ini bisa disebut sebagai hutan tanaman. Ini juga bisa disebut sebagai hutan monokultur. Karena apa? Karena jenisnya sama semua, satu jenis. Ini juga bisa disebut sebagai hutan negara. Kenapa disebut sebagai hutan negara? Ya karena memang tanahnya itu ditanam, hutan ini ditanam pada tanah milik negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.